candi. Nggih. Jadi ini memang betul-betul ya tidak tertutup air, tapi memang ini adalah bentuk daripada candi. Bentuk bangunan ini, Mas. Ya, ini. Seperti ini. Jadi benar-benar terlihat sekali. Garisnya sangat lurus dan ini bukan karena alam atau tergerus oleh air, tapi memang ini adalah merupakan bentuk bangunan candi. Ini merupakan ini adalah posisi candi utama ini. Pagar candi utama ini ya Mas. Iya. Pagar candi utama, lalu ada pelataran, ada pelataran ini. Iya. Pagar candi utama, lalu di sana ada pelataran. Ya. Tahun yang lalu saya ke sini masih berupa masih belum begini, belum kelihatan apa-apanya sama sekali nggak kelihatan. Jadi kayak tobong gamping, kalian di sini kan ada bakaran gamping, batunya putih. 20 tahun yang lalu sama sekali nggak kelihatan Pulau Candi. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Terus setiap bulan sekali kan kami kesini, milih itu loh. 20 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Terus ya kok lama-kelamaan tuh muncul profil Mas. Gitu Mas. Ngaten niku lho. Nah itu kan kalau ini alam, ngaten menika Mas. Tapi kalau ngaten niku ora mboten alam. Ya itu dibentuk ya. Ini dibentuk kan. Iya. Nah, terus kami berpikiran, oh ternyata candi Solo. Nah sayangnya kita tidak cepat, kita sudah laporan ke pemerintah tidak cepat sehingga berdiri candi. Padahal ini ada banyak ini dari yayasan apa ya apa itu? Apa? Ini padahal pelataran candi. Kalau masjidnya sih masih dilihat, maksudnya masjid harapan. Apa ya? Ulang BAP dulu. Perunggu. Ketika menemukan perunggu ini tuh, anunya bagaimana Pak? Apa kan udah hampir 20 tahun ini. Terus dari BPCB pertama tahu-tahu datang ke sini itu atas desaan dari siapa itu? Kami laporkan. Oh. Terus biarpun saya bukan lulusan apapun, saya orang seni saja. Tapi kebetulan kasih saya kan orang Purbakala. Pak Abdul Rahman namanya, Piantun Kartosuro Mas. Oh, iya, itu iya. aset penjenengan Mas. Oh iya ya. Pak Abdul Rahman. Nanti Rahman. saya carikan Baik. kontak. Setelah itu, Diduga candinya itu sampai ke jalan besar tadi. Diduga. besarnya Iya. lokasi candinya. Kados cetok. Bangunannya ya. Iya. Pak, ya? Itu sampai ke berudak ya itu. trap-trap gitu. Iya, karena di sini ditemukan juga profil gini, begini ini banyak. Jadi gini. Candi ini kan sudah disampaikan kepada Dinas Purbakala. Oh, anu media sing kudu bangsa itu tertarik. Nah, kemarin patungnya batu ini. Dari batu ini kemarin batu. Iya kene daerah itu. Nah, ini tetap berundak ning kono, nonton lokasi iki. Iki atas Manggane reca mriki. iki. Nek ada HP-HP ku tinggal. Mira. Iki mesti ngene terus curugane ning pintu Bu. Meti. Sore. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, saya selaku Ketua Forum Budaya Mataram dan selaku Ketua Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia, hari ini kami didampingi oleh salah satu pelestari budaya juga dan juga pemerhati budaya juga, Bapak Kokor. Beliau adalah orang yang pertama kali bersama rekannya, tim, menemukan situs ini 20 tahun yang lalu. Dan situs ini baru mendapatkan kunjungan pertama
pada tahun 2019. Berarti setelah itu baru diadakan penggalian pertama. Dan ditemukan satu lingga dan satu arca siwa di tempat ini. Pada kurun waktu 2 tahun lalu dilakukan penggalian yang kedua. Dan di dalam penggalian yang kedua ini sungguh di luar dugaan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu candi ini mempunyai arti yang luar biasa. Karena apa? Tanpa diduga ketika tim arkeolog berkunjung melakukan ekskavasi di sini, ditemukan arca perunggu, yaitu arca siwa. Dan sekarang arca siwanya disimpan di Univet ya, di Univet untuk dititipkan sementara di sana sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut. Cuman yang menjadi pertanyaan saya dan menjadi keprihatinan saya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga dari tim cagar budaya, bahwa ekskavasi dilakukan beberapa hari saja di sini penelitiannya. Padahal jelas ketika datang pertama, ya hari pertama temukan arca itu ya, yang arca perunggu. Di sini saya hari ini berkunjung ke sini dan saya mendapat informasi kalau tim arkeolog sudah tidak melakukan penelitian lagi di sini. Seharusnya penelitian itu dilakukan secara maksimal. Secara maksimal supaya betul-betul bisa dikuak nih tabir misteri yang ada di tempat ini. Tempat ini kalau saya lihat tempatnya juga cukup tinggi, berada di sebuah dataran yang agak tinggi. Tetapi yang sangat disayangkan bahwa tempat ini sudah ada beberapa bangunan di sisi kanan, sisi kiri ya. Sudah ada beberapa bangunan. Nah, sisi kanan sudah ada beberapa bangunan, dan tim arkeolog mengatakan bahwa kemungkinan candi ini sangat besar. Dan mungkin berupa kayak candi yang ada punden-berundaknya sampai ke bawah. Dan ini kita melihat bahwa diperkirakan candi ini didirikan pada era kerajaan Mataram kuno di abad ke-9. Dan ketika ditemukan arca perunggu di tempat ini, saya meyakini bahwa kemungkinan apabila ini benar-benar dilakukan secara total, maka mungkin akan ditemukan benda-benda yang lain, benda-benda cagar budaya yang lain yang perlu kita selamatkan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa saya masih menyayangkan sekali bahwa kegiatannya tidak dilakukan secara total. Seharusnya candi ini bisa ditata ulang untuk diwujudkan kembali bentuk aslinya, diperkirakan kembali bentuk aslinya. Lalu juga tim arkeolog bisa menjelaskan dulu di sini itu tempat apa, misalkan, atau ini tempat pamujan, atau mungkin tempat pendalaman agama Hindu di masa lalu. Ini harus bisa dijelaskan. Karena apa? Karena ini sebuah peninggalan sejarah nenek moyang kita yang sangat luar biasa, warisan nenek moyang kita yang sangat luar biasa, yang harus diselamatkan dan harus diketahui dulu sejarahnya, bagaimana sejarah tempat ini. Sehingga candi ini bisa berdiri di sini, kan pasti ada sesuatu yang menarik, yang luar biasa di tempat ini. Dan ini diperkirakan luasnya sangat besar sekali. Dan kita melihat di sini batu-batu juga masih sangat berserakan, ya, belum ditata ulang. Yang biasanya yang dilakukan oleh tim cagar budaya hanya memberikan plakat saja. Plakat ditulis ini tempat situs cagar budaya, udah selesai sampai di situ. Oleh karena itu saya mendesak kepada pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan, apabila memang melakukan penelitian dan melakukan penggalian ataupun menata, untuk dilakukan penataan kembali setiap situs cagar budaya. Banyak sekali yang sekarang ini ketika saya berkunjung di beberapa tempat hanya dikasih plakat saja, tapi tidak berusaha untuk ditata ulang wujud aslinya kayak apa, diperkirakan wujud aslinya kayak apa. Karena apa? Ini juga nanti sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap situs-situs cagar budaya, supaya cagar budaya tetap lestari dan kita bisa mengetahui peradaban masa lalu nenek moyang kita itu seperti apa. Dan ini sebuah penemuan yang sangat luar biasa menurut saya,
bahwa di tempat ini temukan patung perunggu. Bayangkan saja penggalian yang sudah lama dilakukan hampir 20 tahun yang lalu, ya mungkin 20 tahun yang lalu ada Pak ya, 20 tahun yang lalu diulangi kemarin, barusan kemarin ditemukan lagi arca perunggu. Ya seharusnya ketika ada temuan itu kan harus lebih bersemangat dong pemerintah untuk bisa melakukan penggalian secara total tempat ini. Siapa tahu di sini masih banyak ditemukan benda-benda yang lain, kan begitu Pak? Ya, Mungkin ada arca batu atau mungkin arca-arca yang lain yang bisa diselamatkan sebelum itu nanti tertimbun tanah. Jadi, dan akhirnya diperkirakan di bawah bangunan ini ada situs yang tertanam tanah, tertimbun tanah yang mungkin perlu diangkat ya Pak. Tapi kalau kita melihat bahwa hari ini saya miris. Hari ini saya miris bahwa peninggalan nenek moyang kita tidak dikelola dengan baik dan tidak dirawat dengan baik oleh pemerintah kita. Ini terbukti bahwa batu-batunya sangat berserakan. Kemarin penggaliannya saya juga melihat bahwa mungkin penggalian sangat acak, saya melihat. Tidak disusun, tidak ditata dengan rapi, dibiarkan begini saja. Menurut saya sangat prihatin dan saya sangat miris bahwa peninggalan nenek moyang kita yang mempunyai nilai sejarah yang cukup luar biasa bagi bangsa ini. Tapi kita melihat di sini bahwa sama sekali perhatian pemerintah terhadap situs-situs cagar budaya seperti ini sangatlah kurang. Dan saya juga meminta kepada pemerintah pusat melalui kementerian, juga dari provinsi, juga dari pemerintah daerah, jangan hanya bisa melakukan penelitian yang ibaratnya hanya sekedar legani saja. Tapi saya mohon untuk bisa melakukan totalitas. Perlu saya sampaikan dalam Undang-Undang Cagar Budaya tidak ada batasan biaya dan tidak ada batasan anggaran dalam rangka untuk penyelamatan situs cagar budaya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa negara jangan pernah hitung-hitungan dalam rangka penyelamatan cagar budaya, apalagi berhitung-hitungan biaya. Menurut saya ini adalah wujud daripada perhatian negara dan juga wujud untuk melestarikan situs cagar budaya peninggalan nenek moyang kita. Sekali lagi saya sampaikan, negara jangan pernah hitung-hitungan dalam rangka pelestarian cagar budaya. Ini perlu saya sampaikan dan saya juga ingin agar situs ini benar-benar diangkat, lalu mungkin wujud aslinya mungkin bisa diperkirakan dan batu-batu yang berserakan ini bisa ditata ulang sehingga nanti akan kelihatan wujud aslinya bahwa ini dulu bangunan wujudnya bagaimana. Dan saya juga bahwa penggalian dan ekskavasinya jangan hanya cuma 4 hari, tapi saya minta untuk melakukan secara total, melibatkan tim ahli cagar budaya, kalau perlu datangkan dari pusat agar bisa menguak tabir misteri yang ada di sini. Dan perlu saya sampaikan juga kepada pemerintah pusat supaya meregenerasi tim arkeolog. Indonesia ini adalah negara yang sangat luas. Jumlah pulaunya sangat banyak dan mempunyai situs-situs cagar budaya yang sangat luar biasa banyak di setiap pulaunya. Oleh karena itu, saatnya pemerintah kita untuk meregenerasi tim arkeolog. Yang tua-tua sudahlah suruh pensiun saja. Cari yang muda-muda, yang terengginas, yang bersemangat, adalah yang mempunyai jiwa-jiwa melestarikan budaya bangsa. Ini perlu tim pemerintah untuk segera melakukan rekrutmen tim arkeologi. Karena apa? Dengan pulau kita yang sangat besar seperti ini, maka khususnya untuk wilayah Jawa Tengah perlu dilakukan rekrutmen tim arkeologi. Supaya apa? Supaya bisa berbagi tugas dan tim arkeologi bisa bekerja secara maksimal. Pensiunkan saja yang tua-tua, cari yang muda-muda. Banyak dari akademisi itu cukup banyak mereka-mereka yang mencintai budaya dan lakukan rekrutmen yang profesional supaya dan buat rekrutmen yang tidak terlalu ribet. Yang pasti bahwa jiwa mencintai budaya itu paling penting. Saya kira itu ya. Terima kasih.
Menawi demen asmane napa, Mbah? Niki Candine. sampean kenal Pak Gablek mboten? Mboten. Nggih. Pak Gablek ku pegawai Solo ya. Ning saged nyejarai. Nggih. Menawi warga masyarakat ngaranine napa? Nyebute napa kula? Candi. Oh, Niku cek omonge Pak Gablek niku jane tosaji jane. Tosaji riyen. oh, saji. Kan candi sirih niku gur model sing nyenengi Pak Carik niku dereng Itu sami. sesirih. Sirih niku mergo dingge sesirih ngoten niku. Mesti. Asline tosaji. Oh, saji. Astosaji. Asto saji. Astosaji. Sing namanya Pak Gablek niku nggih pegawai Solo ning iso mriki. Nek nekoki omong candi iki diaturake apa ya iso dipugar itu iso ketekoki ngono. Ya alhamdulillah ya tahun murah ditutup. Nggih. Ning ya golek ganase. Nggih. Ndak wani wajib pokoke wani turune kok. adalah bentuk daripada candi, bentuk bangunan ini. Seperti ini. Ini benar-benar terlihat sekali. Dari sana ini. Dan karena alam-alam ini air, merupakan bentuk bangunan. Merupakan ini adalah posisi tangga utama ya. Tangga utama ini ya. Iya. Tangga utama lalu ada pelataran, ada pelataran. Iya. Pagar tangga utama, lalu di sana ada pelataran. Ya. Saya berada di pas diperkirakan tempat ini adalah pintu masuk ke candi. Pintu masuk menuju candi utama atau gapura unda-undaan candi. Kita melihat di sini bahwa ini ada seperti tangga, trap ke atas seperti tangga begitu. Bahwa ini adalah kebun dan ke sana sudah ada bangunan. Oleh karena itu seharusnya penggalian itu juga tidak hanya di candi utama saja, tapi bisa di sekitar lokasi ini semuanya. Kita melihat bahwa batu-batu candi ini sudah mulai berserakan kemana-mana, sudah tersebar kemana-mana. Sini kali 40 kali 60-an ini cukup besar nih batu ini. Dan dulu batu ini buat apa? Ini sampai sekarang juga belum ditemukan dari
Tim Argo juga belum bisa memastikan bahwa batu ini dipakai untuk apa. Karena kita melihat bahwa sampai di bawah batunya sangat berserakan sekali. Ada ribuan batu yang masih besar. Kita juga bingung ini kenapa dibikin pakai. Buatan yayasan ini kemudian dibeli dari hibah nih, hibah dari pemiliknya. Tapi sebenarnya pemilik yang menghibahkan itu beli dari pemilik buku pertama. Jadi ini sudah apa ya, pergantian hak milik. Terus yang karena pengembangan yayasan ini juga milik, kemudian dibeli oleh yayasan. Ini belum. Iya, milik yayasan. Masuk tanah sendiri milik yayasan sekarang. Iya. Semuanya milik yayasan. Iya, tapi setelah ada apa penemuan ini dari apa ya, tim itu minta ke kelurahan, minta 200 meter itu dari candi itu sendiri. Awalnya, jadi dari yayasan ini diminta 200 meter ini hak milik candi. Ya, sebaiknya Iya toh. Kalau saya bisa ketinggalan, cuma saya pengelola depan candi kami ada 3 candi candi terwara. Ini kan yang tengah, terus sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini sudah diteliti, kemudian ditemukan arca. yang tengah ya? Ya, yang tengah. Ini Mas, ini kan bentuk asli candi ini. Ini kan bentuk asli candi yang masih bisa kita lihat sini. Informasinya berhenti hari ini ya? Kalau ini Berapa hari? 4 hari ya berarti? Di tanggal berapa Pak? Jumat sampai kisarannya sampai hampir Coba 2 minggu Mas. oh iya. Nanti untuk laporan ke pemerintah itu tanggal 22-nya kesininya kan karena yang pemberitahuan di sini sampai tanggal 2. Dengan ukuran ya. Sekitar 3 sentian lebih itu adalah timbunan abu vulkanik. Ini kemungkinan juga bahwa dulu di sini ada penghuninya. Ada penghuninya karena kalau di era Hindu pasti dibakar. Ada penghuninya dan mungkin pada saat itu karena ada letusan gunung sehingga mungkin meninggal di tempat ini. Ditemukan diperkirakan itu adalah tulang tangan manusia
diduga adalah tulang tangan manusia di tempat ini, dan gigi manusia yang bisa menjadi pintu masuk nanti bahwa Itu ditemukan pada saat ekskavasi kemarin. Iya. pada saat ekskavasi kemarin ditemukan di tempat ini ya, Iya. tempat ini. Ada berapa Mas? Ada Selain satu tulang, saja. Ada tulang satu- sama itu, Terus ada pecahan apa itu? ada pecahan gerabah. tembikar itu. Oh, ketika digali ini baunya itu ya bau apa ya? Bau mayat. Bukan kalau bau hewan kan lain. Kan ini bau mayat dari gas keluar apa? Fosfor. Gas fosfor. Ketika digali ya. Iya, ketika Di kedalaman berapa meter tuh? kisaran Tulangnya itu 70-an. 7 cm ya. 7 cm ditemukan tulang manusia ya. 7 apa ya? Kalau itu kan katanya 20 kali 7. 20 kali Oh, 1,5 meteran ya. 1,5 meteran lah, 1,5 meteran ditemukan tulang manusia di tempat ini, dan masih ada bau, mengeluarkan bau mayat. Padahal udah ratusan tahun yang lalu, tapi ternyata masih mengeluarkan bau mayat. Karena sebagai penduduk ini, Bapak Di ini sebagai saksi ketika ada penggalian itu memang menjadi aneh ketika digali. Seharusnya kalau udah ratusan tahun kan harusnya baunya udah hilang, tetapi baunya masih sangat menyengat sekali. Tidak seperti bau bangkai hewan, tapi bau bangkai manusia. Padahal Posisinya hanya di tinggal Posisi Posisinya ya posisi digali kemarin di mana? jadi antara gigi itu sebelah giginya sebelah sini. gigi ya, sebelah sini. Terus yang potongan Tangan. terus ini itu sebelah Berarti ini bekas penggalian ya kotak ini. penggalian. Jadi timbunan ini adalah bekas penggalian yang kemarin ditemukan oleh tim arkeolog. Sampai menemukan pelataran dasar alami, jadi batu alami. Dari candi. Bukan. Jadi nah menurut tim itu setelah ini kan tanah atasnya ini tanah apa ya? Tanah longsoran. Kemudian yang fosil itu ditemukan di tanah yang tidak. Tulang manusianya dia. Ada di belah hitam, kemudian ada pelataran, kemudian dicari lagi apakah ini batu bagian yang bukan, diteruskan lagi itu sudah, kemudian ada pelataran lagi. Lempengan batu Ya, gitu. lempengan batu besar. Lempengan batu besar berarti itu bagian dari candi juga dong. Karena ada lempengan batu kan. Kemungkinan yang atas ini kan sampai bawah lagi. Ini kan sudah tidak bisa digali. Ini digali lagi. Ketemu lempengan. Paling Bahwa ada lempengan batu lagi. Jadi kemungkinan besar candinya terpendam dong. Iya, lempengan yang pelatarannya terpendam. ini kan pilihannya penggalian ini disesuaikan dengan dasar candi yang di sana. Jadi sampai berhentinya ini sampai diperkirakan dengan kedalaman yang sama. Dan menurut informasi dari warga sekitar bahwa tim arkeolog yang melakukan ekskavasi di tempat ini dilakukan hampir selama 2 minggu. Hampir selama 2 minggu tim arkeolog dari BPCB Jateng melakukan ekskavasi dan penggalian untuk di tempat ini. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Yang kemarin Oh iya. Berarti 2 minggu. Terakhir tanggal 2 berapa? minggu ya. tapi awalnya hari Jumat itu datang briefing sama Tim ya. sampai selesainya Sampai selesai sampai Jumat 2 minggu berikutnya. 2 minggu berikutnya. 2 minggu berikutnya baru selesai. Dan menurut saya itu adalah waktu yang sangat pendek dalam rangka untuk melakukan penelitian dan ekskavasi untuk melakukan penggalian besar ini. Itu adalah waktu yang sangat pendek. Dan mudah-mudahan nanti menjadi perhatian khusus bagi BPCB agar kembali lagi ke tempat ini untuk bisa melakukan penggalian. Siapa tahu nanti tempat ini ditemukan
benda-benda cagar budaya yang lain. Karena kemarin terbukti pada saat hari pertama ya Pak. Pada saat hari pertama ditemukan arca dari